Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di atas lembah. Hari Minggu, 1 Juni 1862. Elijah Koger membuka matanya di rumah kayu kecil miliknya di tepian hutan Kentucky. Ia berniat menghabiskan pagi itu di tepi sungai kecil bersama istrinya, Nancy, dan dua anak mereka yang masih kecil. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air. Tidak ada yang memberi tanda bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling mengerikan dalam hidup keluarga itu. Belum sempat Elijah menyentuh air sungai, suara tembakan mendadak memecah keheningan. Peluru menembus dinding rumah kayu mereka, menghantam perabotan, dan menimbulkan jeritan panik. Nancy menjerit memanggil suaminya, memintanya melarikan diri. Dari balik jendela, sekelompok pria bersenjata muncul begitu saja dari hutan, seperti bayangan yang keluar dari kabut. Elijah berlari keluar dari pintu belakang, mencoba menyelamatkan diri. Tapi belum jauh, seorang pria bernama Ferguson mengejarnya di atas kuda. Dalam sekejap, pistolnya menyala, peluru menghantam punggung Elijah. Tubuhnya terhuyung, namun entah dari mana datangnya tenaga. Ia kembali bangkit, darah menetes di tanah. Ia berlari menuju pagar ladang sekitar 50 yard dari rumah, sementara Ferguson dan 9 orang lainnya memburunya tanpa ampun. Ketika Elijah hampir mencapai pagar, ia terjatuh, berusaha memanjat dengan sisa tenaga terakhir. Ferguson mendekat, menodongkan pistol, dan menembak lagi. Nancy yang berlari di belakangnya menjerit histeris. Ketika ia tiba, darah suaminya sudah membasahi tanah. Putri mereka, Sarah, yang baru berusia 11 tahun, berlutut di sisi ayahnya, memeluk tubuhnya yang tak lagi bergerak. Rumah kecil mereka berubah menjadi neraka. Dari dalam, terdengar tawa kasar para penyerang yang menjarah isi rumah, mengambil kuda, perhiasan, dan apapun yang berharga. Nancy hanya bisa menatap kosong, tubuhnya gemetar di antara suara tangisan anak-anak dan bau darah suaminya yang segar. Hari itu, keluarga Koger menjadi korban kebiadaban seorang pria yang kelak dikenal sebagai Champ Ferguson, salah satu pembunuh paling brutal di masa Perang Saudara Amerika. Perang Saudara Amerika, nama yang terdengar terhormat, namun kenyataannya jauh dari kata beradab. Di permukaan, dunia mengenal perang itu sebagai bentrokan dua pasukan, seragam biru dari pihak Union dan seragam abu-abu dari pihak Konfederasi. Ribuan tentara berbaris di medan terbuka, saling menyerang dalam formasi yang kaku dan mematikan. Tapi di balik pertempuran besar itu, ada perang lain yang tak kalah kejam, perang yang tidak tercatat dalam buku sejarah resmi. Di perbatasan antara utara dan selatan, perang berubah menjadi pembantaian pribadi. Para petani, keluarga biasa, bahkan anak-anak seringkali menjadi korban. Banyak kematian tidak terjadi di medan perang, melainkan di halaman rumah mereka sendiri. Dari sekitar 750.000 tentara yang tewas di kedua pihak, para sejarawan memperkirakan jumlah korban sipil bisa mencapai 50.000 jiwa, mungkin lebih. Bayangkan, dari populasi hanya 30 juta jiwa kala itu, setiap desa dan lembah menyimpan kisah darah yang tak pernah ditulis. Dalam kekacauan seperti itu, muncul orang-orang seperti Champ Ferguson, pria yang tidak tunduk pada aturan perang, tidak berpihak secara resmi pada Union maupun Konfederasi pada awalnya. Ia bukan pahlawan. Ia bukan tentara. Ia adalah pemburu manusia. Champ Ferguson lahir dan tumbuh di pegunungan Cumberland, di perbatasan Kentucky dan Tennessee. Tanah kelahirannya keras, penuh batu, dan hanya menghasilkan sedikit hasil tani. Sebelum perang, ia hanyalah seorang petani biasa yang gemar berburu. Berburu memberinya kedamaian dan makanan bagi keluarganya. Tapi dari kebiasaannya menjelajahi gunung-gunung itu, ia menguasai seluk-beluk medan, pengetahuan yang kelak menjadikannya hampir mustahil ditangkap oleh siapapun. Namun, jauh sebelum perang pecah, bibit kekerasan sudah tumbuh di dalam dirinya. Tahun 1858, terjadi perselisihan antara Ferguson dan keluarga Evans karena urusan utang pembelian ternak. Ferguson marah karena merasa ditipu, lalu menyerang saudara kembar orang yang berutang, mencuri kudanya sebagai bayaran. Kuda pada masa itu bukan sekadar hewan, melainkan sumber kehidupan. Mencuri kuda sama saja dengan merampas masa depan seseorang.
Ferguson pun dituntut ke pengadilan oleh keluarga Evans. Ketika aparat mencoba menangkapnya, ia melawan. Dalam perkelahian brutal, Ferguson menusuk hingga tewas seorang konstal pelaksana hukum bernama Jim Reed. Dia juga melukai parah salah satu keluarga Evans sebelum akhirnya menyerah untuk menghindari amukan massa. Ia dipenjara 2 bulan, lalu dibebaskan dengan jaminan besar berupa tanah keluarga. Sidangnya terus tertunda hingga bertahun-tahun, hingga perang pecah dan Amerika terbelah 2. Sebagian orang berkata, di sanalah awal perubahan Champ Ferguson. Dari seorang petani menjadi pembunuh. Ia melihat kesempatan dalam kekacauan. Sebagian lain berpendapat, ia sekadar pria pendendam yang menemukan alasan baru untuk membunuh. Ketika negara pecah antara utara dan selatan, banyak keluarga di daerah pegunungan Kentucky terbelah pandangannya. Ada yang setia pada Union, ada yang mendukung konfederasi. Ferguson memilih pihak selatan, meskipun sebagian besar keluarganya, termasuk ibu dan saudara-saudaranya, mendukung utara. Pilihannya itu menjadikannya musuh bagi banyak orang yang dulu bersahabat dengannya. Sejarawan kemudian menulis bahwa keputusan Ferguson mungkin tidak sepenuhnya ideologis. Ia mungkin percaya bahwa bergabung dengan konfederasi akan membuat tuduhan pembunuhan terhadap dirinya dihapus, apalagi setelah pengacaranya, Scott Bledsoe, dikenal sebagai tokoh pro-selatan. Bledsoe bukan hanya pembela hukum baginya, tetapi kelak menjadi komandannya. Ketika Tennessee resmi memisahkan diri dari Union pada pertengahan 1861, wilayah pegunungan di sekitarnya berubah menjadi medan perang kecil. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan, hanya dendam dan peluru. Perselisihan lama tentang tanah, ternak, atau bahkan perempuan berubah menjadi alasan untuk membunuh dengan bendera politik sebagai pembenaran. Champ Ferguson menemukan tempatnya di kekacauan itu. Ia tidak butuh seragam, tidak butuh pangkat. Ia butuh alasan untuk mengarahkan pistol. Ketika ditanya mengapa ia bertempur di pihak konfederasi, Ferguson kelak menjawab dengan dingin. Aku bergabung hanya karena dijanjikan kebebasan dari tuntutan pembunuhan itu. Baginya, perang hanyalah kesempatan untuk menghapus dosa lamanya, dengan menumpuk dosa baru di atasnya. Tahun demi tahun, daerah Cumberland menjadi ladang darah. Ferguson mulai menargetkan siapapun yang dianggap mendukung Union, teman lama, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Tidak ada ampun bagi mereka yang memilih sisi berbeda. Ia memburu mereka satu persatu, seringkali di tengah malam, dan membunuh tanpa rasa bersalah. Laporan-laporan dari tahun-tahun itu menggambarkan kekejaman yang sulit dipercaya. Ferguson tidak hanya menembak musuhnya, ia sering menikam mereka dengan pisau besar, buik knife, hingga tewas. Ia bahkan dikabarkan memberi tanda di gagang pisaunya setiap kali ia membunuh seseorang, sampai akhirnya tidak ada lagi ruang untuk menorehkan goresan baru. Rumor juga beredar bahwa ia memenggal kepala korban-korbannya, melemparnya ke lembah hanya untuk hiburan. Menjelang musim semi tahun 1862, kekerasan mencapai puncaknya. Banyak penduduk berusaha mencari perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai. Salah satunya adalah Elijah Coger, petani sederhana yang memimpin penjaga rumah, Home Guard, di wilayahnya. Ia menghadiri sebuah pertemuan damai di Monroe, Tennessee, di mana para perwakilan Union dan Konfederasi berjanji menghentikan serangan antar daerah. Namun, Champ Ferguson hadir di pertemuan itu juga, bukan untuk berdamai, melainkan untuk mencarat wajah-wajah siapa saja yang berani duduk di meja bersama pihak Union. Dalam benaknya, mereka semua telah menandatangani surat kematian mereka sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ferguson memulai balasannya. Dia dan kelompoknya menembak dan membunuh 5 orang dalam satu hari. Sebagian besar adalah orang yang hadir di Monroe. Tubuh mereka ditemukan tertembak dan ditikam di dada. Satu di antara korban itu adalah anak muda bernama Von Zachary, cucu hakim yang dulu memenjarakan Ferguson sebelum perang. Anak itu baru 16 tahun. Ferguson melihatnya sebagai simbol penghinaan lama dan menebusnya dengan darah. Disinilah semuanya kembali ke pagi Minggu yang damai di rumah keluarga Coger. Ketika Ferguson dan orang-orangnya menyerbu, mereka bukan sekadar menyerang rumah seorang petani. Mereka sedang menghapus musuh terakhir dalam daftar balas dendamnya.
Bagi Nancy dan anak-anak kecilnya, perang tidak lagi sesuatu yang jauh. Ia telah datang ke halaman rumah mereka dengan wajah seorang pria bernama Champ Ferguson. Beberapa minggu setelah pembunuhan Elijah Koger, ketakutan menyebar ke seluruh wilayah pegunungan Kentucky dan Tennessee. Nama Champ Ferguson menjadi bisikan mengerikan di antara keluarga-keluarga yang masih bertahan di desa. Anak-anak dilarang keluar saat malam, dan para wanita menutup jendela rapat-rapat, seolah kegelapan sendiri bisa membawa maut. Tapi bagi sebagian orang, Ferguson bukanlah penjahat. Ia dianggap pahlawan bayangan yang melindungi daerah selatan dari pengkhianat Union. Ia datang dan pergi tanpa jejak, selalu tahu jalan rahasia melewati gunung dan sungai. Tak ada tentara resmi yang bisa menandingi caranya bergerak, cepat, senyap, mematikan. Setiap kali ia kembali dari pembunuhan, para pengikutnya bersorak seolah baru memenangkan perang kecil. Mereka memuja Ferguson bukan karena keberaniannya, tapi karena ketakutannya sendiri yang menjelma jadi kekuatan. Ia menjadi legenda di antara para simpatisan konfederasi di perbatasan, sosok yang diselimuti mitos, pemburu hantu dari Cumberland. Namun di sisi lain, tentara Union melihatnya sebagai monster hidup. Surat kabar Union menyebutnya iblis berseragam abu-abu, dan pembunuh bayaran yang menganggap perang sebagai ladang dosa. Tapi bagi Ferguson, itu hanya suara dari orang mati yang belum tahu nasibnya sendiri. Musim gugur tahun 1862 membawa lebih banyak darah. Pasukan Union mulai memperluas pengaruhnya ke daerah selatan Kentucky. Mereka menempatkan garnison kecil di desa-desa, merekrut penduduk lokal, dan menandai rumah-rumah simpatisan konfederasi. Bagi Ferguson, itu seperti undangan terbuka untuk membalas dendam. Ia membentuk kelompok bersenjata kecil, tidak lebih dari 20 orang, yang semuanya mengenal wilayah pegunungan seperti halaman rumah sendiri. Mereka menyerang di malam hari, menembus kabut, membunuh tanpa suara. Setelah setiap serangan, mereka menghilang seperti asap. Tidak ada mayat yang sempat dikubur dengan hormat. Banyak yang dibiarkan membusuk di ladang, jadi peringatan bagi siapapun yang berpihak pada Union. Salah satu korban berikutnya adalah Kolonel William Hamilton, seorang perwira Union yang terkenal berani. Ferguson dan anak buahnya menyergapnya di jalan setapak saat ia pulang dari patroli. Mereka tidak hanya menembaknya, mereka juga menikam berkali-kali, hingga bahkan pengikut Ferguson pun merasa ngeri. Ketika kabar itu sampai ke telinga warga, rasa takut berubah menjadi kebencian. Banyak keluarga mulai pindah ke utara, meninggalkan ladang dan rumah yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun. Tapi bagi Ferguson, itu artinya satu hal, semakin sedikit pengkhianat yang tersisa untuk diburu. Tak lama kemudian, Ferguson mendapatkan tawaran resmi dari Mayor Scott Bledsoe, pengacaranya dahulu yang kini menjadi komandan konfederasi di wilayah timur Tennessee. Ia diminta memimpin pasukan gerilya untuk mengacaukan logistik dan jalur suplai Union. Ferguson menerima tanpa berpikir panjang. Bagi dirinya, perang tanpa aturan jauh lebih menarik daripada perang yang diatur oleh barisan tentara resmi. Dia dan pasukannya mulai beroperasi di daerah Sungai Cumberland, menyerang konvoi suplai, menjebat patroli, dan menembak siapapun yang memakai seragam biru. Namun, perintah sederhana itu berubah menjadi pembantaian pribadi. Ferguson tak membedakan antara tentara dan sipil. Siapapun yang dianggap pro-Union adalah target. Dalam sebuah serangan di bulan Desember 1862, ia dan kelompoknya membunuh lebih dari 20 pria di satu malam, sebagian diikat di pohon sebelum ditembak. Saksi mata menggambarkan pemandangan yang membuat darah berhenti mengalir. Mayat-mayat tergantung di jalan setapak, dengan tanda di dada bertuliskan, loyalis. Pesan itu jelas. Bagi Ferguson, loyalitas pada utara adalah dosa yang harus ditebus dengan nyawa. Meskipun brutal, kekejamannya membawa ketenaran. Ia mulai dikenal di kalangan petinggi konfederasi sebagai orang yang menyelesaikan pekerjaan kotor yang tak bisa dilakukan oleh tentara biasa. Namun reputasi itu juga menarik perhatian lawan. Union membentuk unit khusus pemburu Ferguson, dipimpin oleh Kapten D.V.D. Ferrier, seorang prajurit muda yang kehilangan saudaranya dalam salah satu serangan Ferguson. Ferrier bersumpah untuk menangkap atau membunuhnya dengan tangannya sendiri.
Perburuan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Tapi setiap kali Avery mendekat, Ferguson sudah menghilang ke balik gunung. Ia seolah tahu lebih dulu setiap langkah musuhnya. Para penduduk mulai berbisik bahwa Ferguson memiliki mata di mana-mana, informan di setiap desa, bahkan di antara pasukan Union sendiri. Tak ada yang tahu siapa yang bisa dipercaya. Malam hari, setiap langkah di luar rumah bisa berarti maut. Pada tahun 1863, perang di wilayah Tennessee makin memanas. Tentara Union merebut Chattanooga, membuka jalan ke selatan. Sementara itu, Ferguson kehilangan banyak anak buah akibat pertempuran dan pengejaran. Namun, ia tak berhenti. Ia justru menjadi semakin liar. Ia mulai beroperasi bersama pasukan Jenderal John Hunt Morgan, komandan kavaleri konfederasi terkenal karena taktik serangan cepatnya. Dalam satu kesempatan, mereka menyerang Camp Union di dekat Sungai Green, membunuh lebih dari 50 orang dan membakar persediaan. Namun kerjasama itu tidak berlangsung lama. Morgan sendiri kemudian tertangkap oleh pasukan Union, dan Ferguson kembali menjadi serigala yang berjalan sendiri di antara puing-puing perang. Dalam kesendirian itu, ia semakin kehilangan kendali. Tidak lagi membedakan antara musuh dan orang biasa. Ia membunuh tanpa alasan jelas, kadang hanya karena seseorang menatapnya terlalu lama, atau karena ia mendengar desas-desus bahwa seseorang pernah menghina namanya. Bahkan di antara pasukannya sendiri, sebagian mulai takut padanya. Beberapa mencoba melarikan diri diam-diam. Tapi siapapun yang tertangkap berencana kabur, tidak pernah terlihat lagi. Musim semi tahun 1864 menjadi masa tergelap bagi Ferguson. Ia melakukan pembunuhan yang kemudian membuat seluruh negeri terguncang. Pembantaian di Saltville, Virginia. Di sana, pasukan konfederasi bertempur melawan Union dalam salah satu pertempuran paling berdarah di wilayah pegunungan. Setelah pertempuran usai, ratusan tentara Union yang terluka dibawa ke rumah sakit darurat. Di antara mereka ada banyak tentara kulit hitam dari pasukan Artillery Troops yang baru saja terbentuk. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, Ferguson melihat kesempatan. Bersama beberapa anak buahnya, ia memasuki rumah sakit itu di malam hari, berpura-pura mencari tawanan konfederasi yang hilang. Tapi yang terjadi justru pembantaian. Ia menembak para tentara Union yang tidak berdaya, bahkan yang sudah terbaring di ranjang luka. Laporan kemudian menyebut, sebagian korban dipenggal dengan pisau bui miliknya. Saksi mata menggambarkan Ferguson tertawa ketika darah mengalir di lantai, seolah perang baginya adalah ritual yang tak berakhir. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Saltville Massacre, salah satu kejahatan perang paling mengerikan di era itu. Namun bahkan di tengah kegilaannya, Ferguson tahu waktunya hampir habis. Pasukan Union semakin kuat, dan wilayah selatan terus kehilangan kekuasaan. Banyak pemimpin konfederasi menyerah satu persatu. Tapi Ferguson tidak mengenal kata menyerah. Ia berkata pada salah satu pengikutnya, "Aku tidak akan hidup untuk melihat mereka mengibarkan bendera biru di tanah ini." Ia memilih terus bertarung, bahkan ketika pasukannya tinggal segelintir orang. Mereka bersembunyi di gua-gua, bergerak di malam hari, menyerang lalu menghilang. Tapi semakin lama, semakin sedikit orang yang mau mengikuti pria yang bahkan menakuti kawan sendiri. Pada bulan April 1865, kabar besar datang. Jenderal Robert E. Lee menyerah di Appomattox. Perang berakhir. Amerika yang terbakar selama 4 tahun akhirnya mulai memadamkan apinya. Tapi bagi Champ Ferguson, perang tak pernah berakhir. Ia menolak menyerah, menolak berdamai. Dalam pikirannya, perdamaian adalah bentuk penghinaan. Ia masih membawa daftar panjang nama orang yang ingin ia bunuh. Tapi dunia di sekitarnya sudah berubah. Tanpa disadarinya, Union telah membentuk pasukan khusus untuk memburunya. Akhirnya, pada 26 Mei 1865, pasukan Union mengepung rumah tempat ia bersembunyi di White County, Tennessee. Tanpa perlawanan berarti, Ferguson menyerah. Untuk pertama kalinya, pria yang menebar teror selama 4 tahun itu tidak punya tempat untuk berlari. Ketika dibawa ke penjara di Nashville, orang-orang berkerumun di jalan untuk melihat wajah sang legenda kelam. Mereka tidak melihat pahlawan atau iblis.
Hanya seorang pria berusia 43 tahun, rambut kusut, mata kosong, dan senyum yang tidak lagi memiliki makna. Namun di dalam dirinya, ia tetap percaya bahwa semua yang ia lakukan adalah pembalasan yang sah. Ketika Champ Ferguson dibawa ke penjara Nashville pada musim panas 1865, udara terasa berat, bukan hanya oleh panas, tapi oleh kebencian dan rasa ingin tahu. Ribuan orang datang hanya untuk melihat wajah pria yang namanya selama bertahun-tahun menghantui wilayah perbatasan. Sebagian berteriak memakinya, sebagian lainnya hanya diam, menatap dengan rasa ngeri yang bercampur kagum. Tubuh Ferguson tampak kokoh meski usianya mendekati pertengahan 40. Namun matanya kosong, dingin, seperti batu sungai yang tak lagi memantulkan cahaya. Ia berjalan tegak di antara dua tentara Union, tanpa rantai di tangan, hanya tali di pergelangan. Ketika seorang wartawan menanyakan apakah ia menyesal atas perbuatannya, ia hanya menjawab datar, "Aku tidak menyesal membunuh musuhku. Mereka pantas mati." Kalimat itu kemudian menghiasi surat kabar di seluruh negeri. Dalam semalam, nama Champ Ferguson menjadi simbol kebrutalan perang saudara, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sepenuhnya penjahat, tetapi sebagai bayangan gelap yang lahir dari kekacauan. Persidangannya dimulai pada bulan Juli 1865 di Pengadilan Militer Nashville. Bangunan pengadilan dijaga ketat oleh pasukan Union bersenjata lengkap. Di dalamnya, Ferguson duduk di kursi terdakwa, memakai pakaian abu-abu lusuh tanpa tanda pangkat. Jaksa membacakan daftar panjang tuduhan terhadapnya, lebih dari 50 pembunuhan, termasuk korban sipil, tawanan perang, dan tentara yang tak berdaya. Nama-nama seperti Elijah Coger, Kolonel Hamilton, dan puluhan lainnya memenuhi ruang sidang, seolah arwah mereka hadir menatap langsung ke arah pembunuhnya. Saksi-saksi dipanggil satu persatu. Ada ibu yang kehilangan anak, istri yang menyaksikan suaminya ditembak di depan rumah, dan bahkan mantan anak buah Ferguson yang kini berbalik melawannya. Mereka semua menggambarkan hal yang sama, seorang pria yang membunuh dengan senyum di wajahnya. Namun Ferguson tidak gentar. Ia menatap para saksi satu persatu dengan ekspresi datar. Kadang ia malah tertawa kecil, membuat suasana sidang mencekam. Ketika gilirannya berbicara, ia berdiri tanpa gemetar dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak membunuh karena suka. Aku membunuh karena mereka akan membunuhku lebih dulu. Ini perang, dan dalam perang, tak ada yang benar-benar tak berdosa." Kata-katanya menggema di ruangan itu. Beberapa orang sempat terdiam. Tapi jaksa menatapnya tajam dan membalas, "Tidak, Tuan Ferguson. Ini bukan perang. Ini pembantaian." Selama berbulan-bulan persidangan berlangsung, surat kabar dari berbagai negara bagian mengirim wartawan untuk meliput. Setiap detail kehidupannya dibongkar, masa lalunya sebagai petani, pembunuhan sebelum perang, hingga kisah mengerikan di Southville. Beberapa orang dari pihak selatan berusaha membelanya. Mereka mengatakan bahwa Ferguson hanyalah korban keadaran, seorang pria yang terjebak dalam perang saudara dan kehilangan akal karena kekacauan. Tapi bukti yang dikumpulkan terlalu banyak untuk disangkal. Pada 10 September 1865, pengadilan menjatuhkan vonis. Champ Ferguson bersalah atas pembunuhan 53 orang dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika vonis itu dibacakan, Ferguson hanya mengangguk pelan. Tidak ada tanda ketakutan di wajahnya, hanya ekspresi pasrah seperti orang yang sudah lama tahu bagaimana akhir ceritanya. Seorang wartawan yang hadir menulis, ia menatap tali gantung seperti menatap kawan lamanya. Hari eksekusi ditetapkan pada 20 Oktober 1865. Sejak pagi, ribuan orang memadati jalanan di sekitar penjara Nashville. Mereka datang dari berbagai penjuru, sebagian untuk menyaksikan keadilan ditegakkan, sebagian lain hanya ingin melihat akhir dari legenda kelam itu. Di dalam selnya, Ferguson duduk tenang sambil membaca Alkitab. Seorang pendeta datang menemuinya, menanyakan apakah ia ingin bertobat. Ferguson menjawab pelan, "Aku tidak takut mati, pendeta. Aku sudah hidup di antara kematian terlalu lama." Menjelang tengah hari, ia diminta menulis surat terakhir untuk keluarganya. Dalam surat itu, ia menulis hanya beberapa kalimat.
Aku mati dengan hati yang tenang. Aku mencintai kalian semua, dan semoga Tuhan mengampuniku atas dosa-dosaku. Tapi aku tidak menyesali apa yang kulakukan untuk membela pihak selatan. Surat itu kemudian diberikan kepada istrinya, Martha, yang datang diam-diam pada pagi hari namun tidak diizinkan mendekat. Ketika pintu sel dibuka, Ferguson berdiri dengan langkah mantap. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana gelap. Tidak ada tanda gentar di wajahnya. Para penjaga mengikat tangannya dengan tali, lalu membawanya ke halaman tempat tiang gantungan berdiri. Langit sore itu mendung. Angin bertiup pelan, membuat tali gantungan berayun lembut. Di bawahnya, kerumunan dia menatap pria yang pernah membuat mereka gemetar ketakutan. Seorang perwira Union mendekat dan membacakan keputusan akhir pengadilan militer. Setelah itu, pendeta memberinya kesempatan berbicara untuk terakhir kalinya. Ferguson mengangkat wajahnya dan berkata keras, suaranya menggema di antara tiang-tiang kayu. Aku siap mati. Aku percaya apa yang kulakukan benar. Jika aku harus mati untuk itu, biarlah begitu. Kata-kata terakhir itu diikuti keheningan panjang. Tak lama kemudian, Algojo menarik tuas. Papan kayu di bawah kakinya terbuka. Tubuh Champ Ferguson terjatuh, dan seketika tergantung diam di udara. Beberapa orang menutup mata, sebagian lain bersorak lega. Tapi banyak juga yang hanya diam, karena meski keadilan ditegakkan, luka perang tidak pernah benar-benar sembuh. Setelah kematiannya, jasad Ferguson dikuburkan di tanah kelahirannya di White County. Namun bahkan setelah dikubur, kisahnya tidak ikut mati. Selama bertahun-tahun, cerita tentangnya diceritakan ulang di perbatasan Kentucky dan Tennessee dengan dua versi berbeda. Bagi sebagian orang di selatan, ia dikenang sebagai pejuang rakyat, seseorang yang melindungi tanahnya dengan cara yang ekstrim. Namun bagi pihak utara, ia tetap menjadi pembunuh dingin tanpa hati nurani, yang menjadikan perang sebagai alasan untuk memuaskan dendam pribadi. Sejarawan di abad-abad berikutnya menulis tentangnya dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyebutnya hasil dari kekacauan sosial, ada pula yang menganggapnya cermin dari sisi tergelap manusia ketika hukum runtuh. Salah satu catatan paling terkenal datang dari seorang veteran Union yang menulis, Champ Ferguson bukan hanya hasil dari perang, tapi juga cerminan dari jiwa bangsa yang terbelah. Tahun demi tahun berlalu, tetapi nama itu tetap hidup, berbisik di antara lembah-lembah pegunungan tempat darah pernah mengalir. Di desa-desa kecil, orang tua masih menakut-nakuti anak-anak mereka dengan cerita tentang Ferguson dari Cumberland, yang akan datang di malam hari membawa pisau bui jika mereka berbohong. Namun bagi sejarawan, kisah itu lebih dari sekadar legenda horor. Itu adalah pengingat bahwa di setiap perang, selalu ada orang seperti dia, orang yang kehilangan arah moral di antara suara tembakan dan teriakan. Ketika Perang Saudara Amerika berakhir, bangsa itu mulai membangun kembali dirinya. Tapi di tempat-tempat terpencil, bekas luka masih terlihat, rumah-rumah terbakar, ladang-ladang kosong, dan kenangan tentang keluarga yang tak pernah kembali. Dan di tengah semua itu, nama Champ Ferguson tetap berdiri sebagai simbol kelam dari satu kebenaran sederhana, bahwa tidak semua yang bertempur di medan perang melakukannya untuk kehormatan. Sebagian hanya berperang karena mereka tak tahu cara lain untuk hidup. Hari ini, di White County, masih ada batu nisan sederhana bertuliskan namanya. Tidak ada patung, tidak ada tugu kehormatan. Hanya sepotong batu dengan ukiran pudar. Champ Ferguson, 1821-1865. Tak ada kata pahlawan atau penjahat di bawahnya. Hanya nama. Karena sejarah, pada akhirnya, tidak selalu menilai manusia dalam hitam dan putih. Ia mati dengan keyakinan bahwa dirinya benar. Dunia menilainya salah. Dan di antara dua keyakinan itulah, legenda tentang sang pemburu manusia terus hidup, diceritakan dalam bisikan di antara kabut pegunungan yang pernah menjadi saksi darah dan dendamnya. Selesai. Ini adalah akhir dari trilogi kisah sinematik Champ Ferguson, pemburu di tengah perang saudara.